Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa ba'dah. Pertama, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Entah itu nikmat yang kecil hingga nikmat yang luar biasa. Entah itu nikmat yang tidak dinampakkan dan nikmat yang dinampakkan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara hari ini. Kedua, kita tidak lupa juga surahkan salawat dan beserta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa sampai dari zaman kebodohan ke zaman teknologi canggih yang kita rasakan seperti saat ini. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, agama kita dalam tuntunannya mengajak kita mengikutnya untuk menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW menegaskan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, baik itu bagi muslim atau muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saya kira hadis sahih yang saya berikan tadi itu akan menjadi tuntunan bagi kita dalam menuntut ilmu. Kewajiban ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu hadis ini, jangan sampai kita masih bermalas-malasan mencari alasan dalam menuntut ilmu. Orang yang mencari alasan berarti dia adalah seorang pemalas. Dan dalam agama kita, pemalas tidak mendapatkan tempat. Pernah tahu cerita Khalifah Umar bin Khattab ketika bertemu sekelompok pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu? Dalam kisah itu, Khalifah Umar bin Khattab marah, langsung menegur para pemuda itu dan segera melakukan sesuatu. Jangan hanya duduk-duduk saja membuang waktu. Pelajarannya adalah jangan sampai kita membuang waktu luang yang tidak berisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Isilah semua kegiatan kita ini dengan kegiatan yang bisa menjadikan kita dalam rangka menuntut ilmu. Nah, dalam konteks ini hendaknya kita sebagai muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, setelah tahu akan wajibnya menuntut ilmu dalam Islam, ada baiknya kita membahas pentingnya menuntut ilmu. Ilmu secara pasti menjadi pembeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dalam hal apapun, orang yang tahu selalu lebih selamat dari orang yang tidak tahu. Contoh sederhana, pada sebuah jalan raya ada dua orang yang sedang ingin menyeberang. Yang satu menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan, sedangkan yang satu lagi nekat melewati tengah jalan untuk menyeberang. Bisa dipastikan mana yang lebih berisiko untuk mengalami kecelakaan. Penyebab orang menyeberang tidak melewati jembatan bisa jadi karena dia memang tidak tahu kegunaan jembatan itu. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan, padahal jarak dengan jembatan tidak terlalu jauh. Dari contoh tadi, kita dapat perbedaan yang mencolok. Lalu bagaimana kita ini menyangkut ilmu agama? Pasti perbedaan akan sangat terasa, maka dari itu, menuntut ilmu sangat penting untuk dilakukan. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, dalam beberapa hadis Rasulullah memberitahu kita tentang keutamaan orang yang ahli dalam ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Padahal dalam hal ibadah, seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah kepada Allah. Ini karena ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan dari ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam warning bagi kita agar kita jangan pernah puas untuk menuntut ilmu. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang berilmu dan memanfaatkan ilmunya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.